tek şey Mısır değil. Ve neden? Zaira menemui Boru dan minta dipertemukan dengan Salahuddin karena akan mengirimkan barang dari Konstantinopel ke Dimyat. Dan di saat yang sama muncul kabar bahwa pasukan Bizantium sedang menuju tempat tersebut. Boru lantas menduga bahwa Zaira ada hubungannya dengan ini. Sementara itu Salahuddin berhasil menemukan Riza yang telah membawa Semse. Selama ini fitnah yang tersebar ternyata berasal dari khalifah sendiri. Dan setelah Salahuddin berhasil menyelamatkan Semse, ia pun mengutarakan perasaan sekaligus menjawab pertanyaan Semse selama ini, bahwa ia begitu berarti di hatinya, bahkan jika ia pergi, ia akan bisa menemukannya. Tak lama dari itu, Boru datang dengan terburu-buru memberitahukan bahwa Bizantium telah mendarat di Dimyat. Mereka pun segera kembali ke istana, dan secara khusus Qadi Fazil memuji Semse. Di sisi lain, Pangeran Balwin tidak bisa menemukan kakaknya dan hanya tersisa sepucuk surat di kamarnya. Belakangan diketahui, Sibila lari ke Ibelin. Semse berterima kasih kepada Qadi Fazil yang telah membimbingnya menjadi muslimah. Namun ada satu hal yang masih mengganggunya, Mila berada di Kairo. Salahuddin mengajak semuanya untuk membuat langkah antisipasi dari aliansi Bizantium dan Yerusalem. Dan salah satunya adalah meminta pasukan bantuan dari Damaskus. Sementara itu Catelyn masih bingung kemana istrinya pergi. Perang sudah di depan mata. Halil mengusulkan untuk memanfaatkan sakitnya Pangeran Balwin untuk memaksa Yerusalem dan Bizantium mundur. Namun Salahuddin menolak, dianggap tidak terlalu beretika. Fatmahatun merasa senang Semse tidak jadi meninggalkan Kairo, dan alasannya cukup membuatnya kaget karena dia akan menikah dengan Salahuddin. Berita baik ini minta segera disebar untuk mengurangi fitnah. Seharuki muncul, Salahuddin tidak usah bersusah payah memberitahu Sultan Nureddin mengenai kedatangan Bizantium. Sementara itu, Mila akhirnya sadar begitu didatangi Semse karena dia juga mengeluarkan pisaunya. Sibila mengatakan kepada Balian ia begitu bahagia bersamanya di Ibelin. Akan tetapi Gai datang untuk menjemputnya atas perintah Raja Al-Marik. Semse ternyata menyelamatkan Mila dari kalajengking. Meskipun begitu, Mila dianggap salah karena mencari perlindungan di Kairo, bukan di Yerusalem. Semse merasa mempunyai hak mempertanyakan itu karena sebentar lagi ia akan menikah dengan Wazir Salahuddin. Raja Al-Marik sudah tahu bahwa putrinya jatuh cinta pada Balian. Maka dari itu, ia kemudian menguji seberapa besar cinta itu. Balian mengatakan kepada Gai bahwa ia akan mengembalikan Sibila ke Yerusalem, namun akan ikut bersamanya. Baru membawa informasi bahwa Dimyat kota telah takluk ke tangan Bizantium. Salahuddin kemudian mengambil langkah apapun untuk mengulur waktu sampai pasukan dari Damaskus tiba. Setelah tahu apa yang terjadi, Sultan Nureddin segera mengirimkan pasukan. Hanya saja masalahnya, Sultan kondisinya sedang tidak baik, dan ia memaksakan diri untuk ikut ekspedisi ini. Catelyn memuji Komandan Sangharius karena berkat dia kota dengan mudah dikuasai. Balian dan Sibila menghadap Raja Al-Marik dan secara mengejutkan mereka mengumumkan diri untuk segera menikah. Di saat sebagian merasa tidak suka, Raja Al-Marik ingin berbicara empat mata dengan Balian. Kontes Mila keadaannya sudah pulih dan ia meminta izin Qadi Fazil untuk melihat pasar. Alasannya ia ingin menemui Zaira, meminta bantuan memuluskan balas dendamnya kepada Semse. Salahuddin menemukan cara untuk menghambat pasukan Bizantium memasuki Kairo. Raja Al-Marik merasa tidak ada masalah putrinya jatuh cinta kepada Balian. Akan tetapi Raja memiliki permintaan agar Balian ikut mendampinginya dalam ekspedisi. Sementara itu Catelyn dan yang lainnya terkena prank. Sumur menuju Kairo telah ditutup. Selain rencana itu, Salahuddin juga mengirimkan surat kepada Balian memberitahukan mengenai penyakit yang diidap Pangeran Balwin, yaitu kusta. Putri Maria dan Gai protes kepada Raja Al-Marik bagaimana ia telah membuat keputusan untuk menikahkan Sibila dengan Gai. Namun Raja beralasan itu masalah nanti, sekarang ekspedisi yang paling penting. Catelyn merasa frustasi, namun ia kemudian teringat untuk meminta bantuan kepada Zaira mengirimkan bantuan air minum. Sultan Nureddin ingin berbuat segalanya membantu Salahuddin mempertahankan Kairo.
Omar Mela tampak begitu khawatir mengenai kesehatan Sultan. Maka dari itu, ia memerintahkan para pasukannya mengawasinya secara khusus. Pangeran Balwin tengah berlatih pedang, namun ia seperti tidak bertenaga. Balian akhirnya percaya dengan ucapan Salahuddin karena dia mengujinya sendiri. Bahkan Pangeran Balwin tidak bisa merasakan sakit. Dari temuannya ini, Balian kemudian memberitahu Sibila dan William. Saira kaget bertemu Mila di Kairo. Ia lantas bertanya apa alasannya berlindung di bawah orang yang pernah membunuh suaminya. Raja Al-Malik syok ketika diberitahu bahwa putranya mengidap kusta. Tanpa menunggu apapun, ia langsung memeriksanya sendiri. Mila meminta bantuan Saira untuk balas dendam kepada Semse. Meskipun menyetujui, Saira ternyata masih bingung apa alasannya. Berpindah kembali ke Raja Al-Malik, ia menguji ketahanan Pangeran Balwin bahwa ia tidak bisa merasakan sakit. Dia lantas melelehkan lilin dan tidak merasakan sakit apapun. Salahuddin mengumumkan kepada rakyatnya bahwa orang tua, anak-anak, dan wanita harus ke penampungan. Karena perang ini tidak bisa diprediksi kapan akan meletus. Kebetulan Mila juga datang. Ia termasuk orang-orang yang harus mengungsi. Salahuddin senang mendapatkan penawaran bantuan dari Kera, namun bukan itu yang ia harapkan. Raja Al-Malik memerintahkan untuk mengumpulkan semua dokter dari seluruh penjuru dunia untuk mengobati putranya itu. Saira mendapatkan tugas membantu Catiline dan yang lainnya. Ia berani mengambil resiko. Di sisi lain, Elias juga sedang mencari perlindungan karena kedoknya telah terbongkar di mana-mana. Dan Boru setuju melindunginya di Kairo dengan satu syarat, mau mengikuti perintahnya. Dari sekian banyak dokter yang didatangkan ke Yerusalem, tiada satupun yang bisa memberikan kepastian bisa mengobati Pangeran Balwin. Balian berkata bahwa yang bisa hanyalah Latif. Karatekin menyarankan kepada Salahuddin agar mereka membuat parit di depan dinding. Dan hal itu pun akan dicoba. Raja Al-Malik mulai dilema. Di saat sudah siap akan berperang, ia justru harus meminta bantuan Salahuddin. Di Kairo, rencana pernikahan Salahuddin dengan Semse mulai digembor-gemborkan, maka banyak orang yang mengucapkan selamat. Salah satunya adalah Saira, namun Semse justru teringat tentang wanita yang mengambil obat terlebih dahulu sebelum dirinya ketika akan mengobati Khalifah. Akan tetapi untuk sementara kecurigaannya itu akan ia simpan rapat-rapat sebelum mendapatkan bukti. William mengungkapkan kondisi terbaru Pangeran Balwin. Hal itu membuat Raja Al-Malik semakin khawatir. Percakapan itu pun didengar oleh Pangeran Balwin sendiri, hingga ia teringat bagaimana ia terpapar kusta. Dia pun menangis. Ia tidak ingin semua bersedih tentang apa yang ia alami. Sementara itu Ratu Maria menyatakan bahwa pasukan mereka sudah siap menggempur Kairo. Nah, mengingat kondisi putranya, Raja Al-Malik mengatakan bahwa ia tidak ingin terburu-buru. Terpaksa Ratu Maria kemudian merayu agar perang ini segera terlaksana. Salahuddin dan Semse mulai membicarakan masa depan, yaitu hidup di Yerusalem. Sementara itu, rombongan Saira dicegat oleh Boru, dianggap ia akan berkhianat. Tapi semua telah diatur. Saira tidak membawa air melainkan minyak. Sedangkan air minum sendiri telah diterima oleh Catiline. Meskipun begitu, Boru tetap memperingatkan agar Saira tidak bekerja sama dengan Bizantium. Akibat kejadian ini, Boru tidak bisa memastikan kepada Salahuddin mengenai jalur mana yang bocor. Ketika tengah mempersiapkan penyerangan Kairo, Catiline mendengar bahwa Mila istrinya berada di dalam. Karatekin yang menjaga gerbang dibuat takjub dengan pasukan yang begitu banyak. Di sisi lain, Semse menolak untuk mengungsi. Akan tetapi ia akhirnya mau setelah dibujuk oleh Salahuddin sekaligus untuk melindungi para wanita yang lain. Tak lama berselang, Karatekin melaporkan apa yang ia lihat. Dari situ Salahuddin kemudian memerintahkan Halil untuk menjaga pertahanan. Dokter mengatakan bahwa Sultan Nureddin harus segera dibawa ke Damaskus. Jika tidak, pengobatan tidak akan bisa maksimal. Raja Al-Malik diberitahu Gai bahwa Sultan Nureddin tengah sakit, maka Salahuddin kemungkinan akan berjuang sendirian. Tapi lagi-lagi Raja Al-Malik tidak mau terburu-buru, ia akan menemui Salahuddin terlebih dahulu. Selama kepergian Raja, Ratu Maria dan Gai membuat rencana sendiri bahwa penyerangan Kairo tidak boleh ditunda. Komandan Sangharius berkata bahwa Saira bersedia membantu asalkan Boru diberikan kepadanya. Di hadapan Salahuddin, Raja Al-Malik tetap menggertak untuk melakukan perang.
Tapi Balian justru berterus terang bahwa mereka membutuhkan Latif. Ini bukan mengenai memanfaatkan situasi, tapi demi kemanusiaan. Berpindah di bunker, para wanita berdoa agar Salahuddin dan yang lainnya selamat. Berbeda dengan Mila, ia justru iri dengan Semse bisa memenangkan hati Salahuddin. Di luar, Balian juga memiliki tuntutan lain menyerahkan kontes Mila. Mengenai itu, Salahuddin menolak karena Mila datang sendiri membutuhkan perlindungannya. Namun mengenai Latif, ia mempersilahkan itu bantu-membantu dalam kemanusiaan. Raja Al-Malik kembali ke pasukannya untuk memberitahukan bahwa mereka batal perang, semua diminta mundur. Ratu Maria dan yang lainnya tidak sepakat karena mereka punya aliansi dengan Bizantium. Raja Al-Malik menjadi geram karena ia dianggap mementingkan nyawa anaknya sendiri. Ia pun mengancam akan ada hukuman bagi yang berkhianat. Hanya saja semua tidak mau mendengar. Ini kesempatan bagus untuk menguasai Kairo. Salahuddin mendapatkan informasi bahwa pasukan Bizantium membawa katapel. Itu artinya strategi Parit kemungkinan tidak maksimal. Akhirnya Salahuddin memerintahkan kepada prajurit pemanah melakukan serangan duluan. Hanya saja masalahnya antisipasi sudah dipasang. Tembakan tetap terjadi dan itu bisa membahayakan dinding. Selama penyerangan, Salahuddin terus berpikir untuk mengatasi masalah ini. Dari kejauhan, Saira terus memantau. Kekalahan Kairo sudah ia tunggu. Latif membawa harapan baru untuk Pangeran Balwin. Dan jika ini berhasil, maka Raja Al-Malik merasa bersyukur bisa beraliansi dengan Salahuddin. Kerusakan tengah kota mulai dirasakan akibat katapel. Maka dari itu harus ada yang berani keluar dan menghancurkan katapel tersebut. Di sini Boru dan Karatekin mau mengambil tugas ini. Dan untuk mengaburkan pandangan, Salahuddin memiliki ide melemparkan kendi-kendi yang berisi asap. Sehingga Boru dan Karatekin berhasil keluar untuk menuju ke katapel. Sayangnya hal itu disadari pihak lawan sehingga membuat langkah antisipasi, yaitu sebagian pasukan ditugaskan untuk menjaga katapel tersebut. Boru dan Karatekin mengira rencana mereka berhasil. Ketika para pasukan tengah bertempur, mereka mendekati katapel. Tapi hingga pada suatu waktu mereka berhasil membakar beberapa katapel. Namun ketika akan kembali, Boru terkepung karena memang sudah diincar pasukan Bizantium. Karatekin yang melihat ini tidak bisa berbuat banyak. Ia memilih kabur dan kembali ke Salahuddin. Setelah itu ia pun menceritakan apa yang terjadi di sana dan Salahuddin sangat kaget.